Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di balik keutamaan bulan Sya'ban ini ternyata menyimpan banyak sekali pahala yang Allah Subhanahu wa taala ternyata sediakan, bahkan dilipat gandakan. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, apapun bentuk ibadah, dan ini adalah kaidah, setiap bentuk ibadah sekecil apapun tatkala dikerjakan di mana banyak orang melalaikan, di mana banyak orang tertidur pulas, di mana banyak orang sudah meninggalkannya, maka ini menjadi salah satu sebab ibadah dan ketaatan sekecil apapun itu akan menjadikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratun ilayya, kahijratin ilayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita beribadah, apapun bentuknya, dalam kondisi kita itu serba susah, serba sulit, di mana banyak orang yang sudah meninggalkan, tidak mau kemudian melestarikan dan menghidupkan sunnah ini, di mana banyak orang terlelap dalam tidurnya misalnya, maka ibadah ini akan menjadi dilipat gandakan yakni pahala. Dan ini adalah sebuah kaidah yang diungkapkan oleh beberapa ulama, salah satunya adalah Ibnu Rajab. Makanya Rasulullah SAW mengganjar setiap orang yang beribadah dalam kondisi sulit, kahijratin ilayya, seperti pahala hijrah. Dan kita tahu yakni hijrah ini pahalanya luar biasa, dan itu sebanding dengan kondisi kita di saat melakukan dan menunaikan satu ibadah. Maka kalau kita kaitkan dengan bulan Sya'ban, di mana banyak manusia yang melupakan keutamaannya, ini menjadi satu peluang untuk kita. Di saat banyak orang yang sudah melupakan keutamaannya bulan Sya'ban, dan di saat yang sama kita mampu mengisinya, sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan di bulan ini menjadi sebab insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka manfaatkanlah peluang emas. Tidak ada kata terlambat untuk kita, dan tidak ada kata telat. Masih ada sekitar mungkin separuh dan setengah lagi bulan Sya'ban ini. Bisa dengan berpuasa, dan ini adalah salah satu di antara rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang amat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengakui sendiri, karena beliau sebagai saksi hidup, tidaklah aku mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yakunin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu syahron aktsar min Sya'ban. Aku tidak mendapati suamiku, artinya Rasulullah, dalam rentetan tahun-tahun yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasa lebih banyak melebihi bulan Sya'ban, artinya puasa sunnah. Dan itu yang ditunggu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menyebutkan, jamaah yang dirahmati Allah, puasa sunnah yang kita kerjakan ini, terutama di bulan Sya'ban, diharapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan kita di saat kita menunaikan puasa wajib di bulan Ramadan. Dan puasa sunnah yang kita kerjakan di bulan Sya'ban ini diharapkan pula bisa menggantikan ketidakmampuan kita untuk mengerjakan puasa-puasa wajib nanti di bulan Ramadan. Makanya para ulama menuturkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah itu layaknya sholat sunnah rawatib. Dan setiap sholat rawatib atau sholat wajib itu kadang-kadang ada qobliyah, ada ba'diyah. Pun demikian dengan sholat atau puasa Ramadan. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya Ramadan ini juga punya qobliyah dan punya ba'diyah. Qobliyahnya kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, karena ini adalah bagian dari puasa sunnah qobliyah Ramadan. Pun demikian ada tuntunan puasa sunnah ba'diyah setelah Ramadan. Salah satunya yang kita kenal dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Subhanallah. Ya, selain itu kita banyak ya membaca Al-Qur'anul Karim, ya, karena sebagaimana dahulu pernah kita sampaikan, para ulama menanti-nanti bulan ini agar bisa mampu diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah tilawatil Quran. Makanya disebutkan oleh para ulama, Amr ibnu Al-Kuhail atau Amr ibnu Qais, ya, itu pernah menuturkan bahwasanya
aku harus menutup toko-tokoku lebih awal, 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, agar aku bisa memperbanyak dan mengisi bulan Sya'ban 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan dengan tilawatil Quran. Dan yang ketiga sebelum terakhir, ini sebagai bentuk tadzkir untuk kita semua, selain puasa pun demikian dengan tilawatil Quran. Nah, bagi para ibu-ibu, tentunya ini kesempatan emas untuk melunasi tanggungan dan tunggakan dan hutang bulan puasa wajib pada tahun lalu. Ini kesempatan. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu menanti bulan ini. Karena Aisyah ini adalah wanita dan sosok perempuan yang seringkali menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemana-mana. Maka nggak enak kalau seandainya Aisyah itu mengganti dan melunasi puasanya di saat yang sama seringkali menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidak mendapati kesempatan dan peluang kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Padahal dia terkalang dengan orang yang soleh, sergap ibadahnya. Tapi kenapa puasa wajib baru kemudian diganti dan dilunasi oleh Aisyah sampai di bulan Sya'ban? Lima kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jawaban dari Aisyah. Karena di bulan Sya'ban ini Nabi sallallahu alaihi wasallam malah lebih banyak apa? Berpuasa. Lah ini dimanfaatkan oleh siapa? Aisyah untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya, ini butuh yang namanya kerjasama. Ya, ini butuh teamwork yang kuat. Kalau memang masih punya hutang, ya bisa kerjasama antara suami dan istri. Suaminya puasa sunnah, biarkan istri kita menggantikan puasa wajib dan hutang pada tahun lalu. Adapun yang terakhir jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, marilah jauhkan diri kita ini dari segala bentuk kesyirikan dan padamkan api permusuhan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala itu akan menampakkan di pertengahan bulan Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi. Semua makhluknya itu akan diberikan ampunan. Ini adalah kesempatan, momentum yang amat spesial bagi kita mendapatkan bagi-bagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mengecualikan 2 kelompok. Yang pertama adalah illa limusyrikin, orang yang berbuat kesyirikan sekecil apapun. Baik dalam bentuk kesyirikan itu adalah syirik hati, riya, sum'ah, atau syirik dalam wujud anggota badan. Maka hati-hati dengan ini semua. Selain ini menggugurkan pahala, kita pun terhalang untuk mendapatkan ampunan dari Allah di bulan yang spesial ini. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, illa li musyahin. Musyahin itu adalah orang yang masih menyimpan dendam, orang yang belum mau membuka pintu hatinya untuk menerima maaf dari saudaranya. Lah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terhalangi pula untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini sedikit memberikan pencerahan untuk kita, agar setengah langkah kita tinggal setengah bulan lagi insyaallah menuju bulan Ramadan ini, kita sudah siap untuk menyambutnya. Dan kita sambut bulan Ramadan ini tentunya dengan kekuatan iman. Kita sudah membiasakan diri dengan puasa, kita sudah terbiasa dengan tilawatil Quran, kita juga membiasakan diri dengan qiyamul lail, maka tidak kita merasa kaget di saat kita sudah berada di bulan Ramadan. Seberat apapun ujian, itu tidak akan jadi beban untuk kita. Tapi kalau seandainya kita tidak awali dengan pemanasan seperti ini, maka kata para ulama, jangan harap kita itu bisa menuai hasilnya. Makanya Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala, dan kata-katanya ini sangat indah sekali sebenarnya. Kata beliau bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita menceraikan diri kita itu dengan segala bentuk kemaksiatan, karena bulan itu adalah bulan haram, bulan yang disucikan di bulan Rajab. Maka jangan sampai kemudian kita berbuat dolim. Kesempatan kita ceraikan kemaksiatan masa lalu kita. Sedangkan di bulan Sya'ban saat ini, kata beliau, ayyamut ta'at, ternyata ini adalah masa-masa kita mengisi dengan berbagai ketaatan. Adapun bulan Ramadan kita tinggal menanti kemuliaan dan fadilahnya. Makanya Dhunnun al-Misri mengatakan, siapapun yang diberikan nikmat bisa berjumpa dengan Rajab,
tapi tidak bisa berpisah dengan kemaksiatan dan dosa-dosanya. Ketika masuk di bulan Sya'ban seperti ini pun tidak mampu mengisinya dengan berbagai ketaatan. Bahkan ketika di bulan Ramadan pun tidak bisa merasakan nikmat dan lezatnya, kemuliaan dan fadilah bulan Ramadan. Kata Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang paling merugi sudah. Karena ini adalah diskon besar-besaran. Kalau seandainya di saat ada diskon besar-besaran saja tidak mendapatkan sedikit pun dari diskon itu, apalagi di luar 3 bulan yang mulia ini. Ya, masih menyisakan setengah bulan, mudah-mudahan kita yang bisa mengisinya dengan berbagai aktivitas yang bernilai, yakni ibadah yang bisa membuahkan yakni pahala insyaallah taala. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, atau faedah hadis yang akan kita bahas, dan ini urutannya kalau tidak salah hadis yang ke-6 dari Kitabul Jami'. Beberapa ulama memberikan judul anjuran menjilati jari jemari sesudah makan. Ya, nanti kita akan bahas hal ini. Kalau seandainya tidak dengan jari jemari, dengan sendok bagaimana? Manakala yang lebih afdol? Kalau seandainya dengan jari jemari, berapa jari yang disunahkan untuk makan? Ya, kemudian kalau sudah selesai, jari mana yang didahulukan untuk kita jilati? Terus bagaimana dengan hasil penelitian para ahli medis? Ternyata di luar apa yang kita sangka. Dan ini adalah bagian dari ijaz, kemukjizatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata makan dengan tangan kemudian menjilati itu salah satu di antara solusi untuk bisa menghindarkan diri kita ini dari berbagai macam penyakit. Ya, tentu ada beberapa hikmah-hikmah yang lain. Ya, ketika kita membahas ini masih ada orang-orang yang nyinyir bahasanya sekarang itu dengan syariat ini. Ngapain kita masih makan pakai tangan, pakai jari jemari? Ini sudah era milenial. Dunia ini sudah terlalu canggih. Ya, bahkan sekarang itu sudah nggak pakai apa? Sendok pun, sendok sudah mulai ditinggalkan. Pakai apa? Ya, pakai suntik, pakai sedotan ya. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi hal ini? Tentu ya, kita harus sadar bahwasanya setiap apa yang disunnahkan dan itu datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita harus yakini, kita harus benarkan, dan pasti akan menyimpan hikmah di balik itu semua. Lalu nanti kita akan sampaikan apa saja hikmah ya, agar kita pun bisa berbangga dengan syariat ini, dan kita pun merasa bersyukur dengan anjuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan insyaallah teksnya ya, kemudian saya terjemahkan, baru nanti kita masuk ke beberapa faedah. Ada sekitar 9 insyaallah poin, sekitar 9 faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. An Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini sepupunya Nabi. Nanti kita akan sampaikan biografi singkat beliau insyaallah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu." Coba kita lihat. Ketika kita sedang makan, maka jangan terlebih dahulu yamsah, mengusap tangannya dengan media apapun. Ya, baik itu dengan air langsung maupun dengan pengganti dari air. Mungkin ada sapu tangan, atau mungkin sekarang ada apa? Tisu. Ya, atau sejenisnya. Karena di sini Nabi SAW mengatakan fala, maka ada larangan. Nanti kita akan bahas apakah larangan ini benar-benar menunjukkan haram ataukah tidak. Fala yamsah yadahu, maka jangan terburu-buru untuk mengusap tangannya sampai apa? Hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Lah, yang kedua ini nanti kita akan bahas. Karena sebagian orang ada yang merasa jijik barangkali. Tapi nanti kita akan bahas tuntas insyaallah taala. Nabi SAW memberikan solusi ketika kita makan,
ya, maka jangan dibasuh dulu dengan air atau dengan penggantinya. Tapi lakukan satu di antara dua hal. Satu, yal'aqoha itu artinya mil'aqoh. Jadi apa? Dijilati terlebih dahulu jari jemari kita. Ya. Kemudian kalau kita tidak mau, yul'iqoha. Kita bisa meminta orang lain untuk menjilati jari jemari kita. Waduh, ini kalau sudah masuk dalam dunia medis ya berat ini, angel lagi bagi ya, nggak akan bisa diterima. Tapi nanti kita akan sampaikan insyaallah taala apa hikmah di balik itu semua. Subhanallah. Baik, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pun demikian dengan Imam Muslim. Ustaz kok sudah jijik Ustaz, sudah kita tutup yani saji kajian ini kayaknya nggak pas yani dengan ya maaf yani dunia medis saat ini, atau mungkin yani saat ini kan kita menggaungkan kebersihan di mana-mana lah, ini kayaknya menunjukkan jijik banget. Harus kemudian orang lain, dan orang di sini siapa? Ya, apakah hanya pada manusia ataukah beda atau bisa selain manusia? Nanti kita akan jelaskan dan apa hikmah di balik itu semua. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 9 poin biidznillah taala ya, nanti kita akan sampaikan selebihnya ba'da adzan biidznillah. Yang pertama adalah biografi dari Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan apa saja sih yang bisa kita petik dari biografi beliau? Tentu dari kesungguhan beliau dalam menimba ilmu syar'i. Itu yang akan kita sampaikan. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini jamaah dirahmati Allah itu adalah sepupunya Nabi. Di mana kita tahu kalau sepupu ya, ayahnya Nabi bernama siapa? Abdullah. Sedangkan ayahnya ya Abdullah ini bernama Al-Abbas, dan Abbas dengan Abdullah ini adalah saudara seayah tapi tidak seibu. Ya, karena Abdullah ini memiliki saudara seayah dan seibu, atau kita kenal dengan saudara kandung, itu dengan Abu Thalib, dan yang lain adalah Az-Zubair. Jadi 3 ini dari ibu yang sama dan bapak yang sama, yaitu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Sedangkan Al-Abbas ini saudaranya ayahnya Nabi, tapi beda ibu. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jarak usia memang cukup yakni jauh. Ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum yakni hijrah ke kota Madinah itu kisaran usianya sekitar berapa? Sekitar berapa? 53 tahunan. Karena Isra Mi'raj itu sekitar usia 50 tahun, baru kemudian sekitar 3 tahun setelahnya Nabi SAW hijrah kemana? Ke kota Madinah. Lah, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi, atau ketika di tahun yang sama ada peristiwa Isra Mi'raj, Abdullah ibnu Abbas ini barulah lahir. Ya, berarti ketika hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW usia 5 tahun, 53 tahun, Abdullah ibnu Abbas ini baru usia 3 tahun. Makanya disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah SAW wafat, ya, jadi kan 53 tahun, dakwah Nabi SAW di kota Madinah 10 tahun, berarti 63 tahun. Usianya Abdullah ibnu Abbas baru 13 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Tapi nanti kita akan lihat. Dan kita akan bisa memetik yakni hikmah dari kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu syar'i meskipun di usia beliau 13 tahun. Nah, inilah diantara sekelumit tentang biografi dan nasab serta hubungan beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Abbas ini ternyata sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin kita sampaikan di sini tentang sosok Abdullah ibnu Abbas ini adalah kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu syar'i. Tapi ada yang unik dari beliau. Abdullah ibnu Abbas ini mampu menggabungkan dengan izin Allah, dan ini adalah karunia-Nya, antara ketampanan wajahnya dengan ya ketinggian ilmunya. Subhanallah. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini adalah sosok manusia yang kita katakan hampir sempurna bila dibandingkan dengan rata-rata para sahabat yang lain. Ya, makanya para sahabat yang lain itu menuturkan Abdullah ibnu Abbas ini
selalu menjaga dan memproteksi dirinya. Tapi tidak seperti orang-orang zaman sekarang, ya, tidak kemudian setiap hari ke salon, ya, dan lain sebagainya, enggak. Tapi subhanallah, dia benar-benar menjaga diri, bahkan suka minyak wangi. Makanya orang-orang yang diliwati Abdullah ibnu Abbas itu bisa ketahuan meskipun dalam beberapa kilometer, ya, sudah lewat Abdullah ibnu Abbas, wanginya itu masih tercium. Sudah ganteng, tampan, masya Allah. Kemudian dia juga mampu untuk menjaga dirinya, bahkan suka pakai minyak wangi. Pun demikian dengan ketinggian ilmunya. Berkaitan dengan ilmu ini, subhanallah, itu banyak mendapatkan pengakuan dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ya, dan semuanya itu tidak luput dari doa spesial dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sampaikan doanya, dan doa ini juga bisa kita pakai untuk mendoakan terutama anak kita dan santri kita. Dan itu yang seringkali luput di dalam kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan sampaikan. Jadi keilmuan dan kesungguhan Abdullah ibnu Abbas dalam belajar ini ternyata mendapatkan hasilnya, dan itu diakui oleh kebanyakan para sahabat. Makanya murid-muridnya nanti itu menyebut dan memberikan gelar kepada Abdullah ibnu Abbas itu sebagai hibrul ummah. Hibr itu artinya pena, ya, al-ummah ya umat, menunjukkan bahwasanya Abdullah ibnu Abbas ini laksana penanya umat. Berarti pena ini memang menjadi simbol apa? Ilmu. Seakan-akan hampir seluruh ilmu ada pada dirinya. Bahkan yakni gelar yang lain dianggap sebagai turjamatul Quran. Turjaman itu artinya penerjemah Al-Quran, dan ini sekali lagi hasil dari doa kemudian, ya, kesungguhan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala yakni anhuma. Karena bukan berarti didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpangku tangan, ya, tiba-tiba celing langsung jadi orang pandai, pintar, pakarnya pakar, intinya inti, nggak semudah itu. Ya, tentu harus ada proses untuk bisa sampai ke sana. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Abdullah ibnu Mas'ud itu seniornya, sedangkan Abdullah ibnu Abbas ini junior jauh, sama-sama sahabat. Tapi Abdullah ibnu Mas'ud ini benar-benar melayangkan pujian setinggi langit untuk Abdullah ibnu Abbas. Bahkan kala itu ketika dia masih kecil, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya seandainya Abdullah ibnu Abbas ini usianya mencapai usia kita para sahabat senior, katanya, maka ilmu kita semua bila digabungkan itu belum bisa mencapai 1/10 ilmunya Abdullah ibnu Abbas, yani subhanallah. Ya, karena memang Abdullah ibnu Abbas ini dengan izin Allah mampu menguasai berbagai ilmu. Ilmu tafsir itu memang, ya, keahliannya, spesifikasinya memang ilmu tafsir. Tapi kalau kita lihat banyak sahabat-sahabat yang lain para tabi'in juga mempelajari ilmu syair Arab, ilmu tentang nasab. Ngerti ilmu nasab, ya? Kalau di kita memang bukan sebuah disiplin ilmu yang dipelajari, tidak. Tapi bagi bangsa Arab, ilmu tentang mempelajari nasab itu adalah sebuah ilmu yang dipelajari. Belajarnya sama siapa? Sama Abdullah bin Abbas. Pun demikian dengan ilmu tentang sirah, yani subhanallah. Makanya Abdullah ibnu Abbas itu seringkali juga menutup kajian tafsirnya di setiap sore sampai malam diganti dengan kajian sirah nabawiyah, ya, untuk memberikan edukasi kepada para sahabat akan sosok sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua ilmu. Maka apa yang dituturkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud sebagai bentuk pujian kepada Abdullah ibnu Abbas ini memang bukan isapan jempol belaka, karena beliau menjadi rujukan berbagai yakni ilmu syar'i. Karena biasanya para sahabat, maaf ya, para sahabat itu biasanya yang menonjol cuma satu contoh, yakni misalnya Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat yang paling mengerti tentang halal dan haram. Zaid ibnu Thabit mendapatkan pujian dari Nabi menjadi pakarnya ahli faraid. Tapi Abdullah ibnu Abbas ini
Subhanallah, hampir yani semua ilmu dengan izin Allah mampu beliau kuasai dan beliau menjadi yani rujukan. Tapi sekali lagi yani jamaah, ini juga sebanding dengan usaha yani beliau. Ketika Nabi SAW wafat di usia 13 tahun, dia itu banyak dicibir oleh sahabat-sahabat lain yang lebih tua, atau kita katakan sahabat yani senior. Baru meninggalnya Nabi SAW di usia 13 tahun, Abdullah ibnu Abbas ini kemudian ya langsung belajar kepada para sahabat senior dari satu orang ke orang lain guna untuk mendapatkan ilmu dan meriwayatkan yani hadis. Makanya banyak orang yang kemudian menyibirkan usaha dan upaya serta kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu syar'i. Ngapain? Ya, kita masih ada banyak sahabat ini. Ya, tapi beliau ingin menunjukkan yani bahwasanya menuntut yani ilmu itu tidak harus menunggu tua. Nah, ini yang perlu kita yani sadari. Dan yang kedua, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tahu betul bahwasanya Nabi SAW pernah mendoakan, tapi doa itu juga harus dibuktikan dengan usaha dan ikhtiar, dan ini yang dibuktikan oleh Abdullah ibnu yani Abbas. Nah, jadi mampu untuk menggabungkan antara doa spesial dari Nabi mustajabah, dan yang kedua adalah usaha dan ikhtiar yani beliau di dalam menimba ilmu yani syar'i. Adapun tentang doa Nabi SAW ini jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu punya kebiasaan ketika masuk toilet, ya, itu sering kali keluar dari toilet tersebut pasti kemudian berwudu. Nah, kebiasaan ini nih, ternyata dibaca oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika keluar, sebelumnya sudah disiapkan bejana yang di situ ada air. Ketika Nabi SAW keluar, kaget, siapa yang menyiapkan ini? Ternyata kemudian Abdullah ibnu Abbas mengatakan, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Lah, barulah di sini kemudian Rasulullah SAW mendoakan. Doa ini mudah-mudahan ya sudah kita rutinkan, kalau belum ya bisa kita hafalkan. Tidak bisa dengan bahasa Arabnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan memahami seluruh bahasa kita ketika kita berdoa. Doanya ini masyhur, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin. Faqihhu. Ya, ini kalau seandainya dia laki-laki yang belajar bahasa Arab, sorof insyaallah memahami ya. Domir-domir seperti ini atau kata ganti. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman yang benar kepada Abdullah ibnu Abbas terhadap syariat dan agama ini. Terbukti nggak? Terbukti sebagaimana kita sampaikan tadi. Hampir seluruh disiplin ilmu mampu beliau kuasai dengan izin Allah. Allahumma faqihhu fiddin. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman yang benar. Bukan hanya ya Allah, berilah kekuatan dia menghafalkan, tidak. Apa gunanya mampu menghafalkan berbagai ilmu kalau kita tidak bisa memahami? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyindir ya orang-orang Yahudi itu, masalul ladina hummilu taura kamatsalil himar yahmilu asfara. Ya, enggak ada guna. Karena yang penting itu adalah al-fahmu yaitu faham. Meskipun itu satu hadis, beberapa surat yang kita hafalkan, tapi kita tahu maknanya, kita mampu menjiwai, kita mampu mentadaburi, ini lebih afdol. Ya, meskipun secara kuantitas kalau seandainya kita mampu gabungkan dengan kualitas, ini tentunya ada di level yang paling puncak. Baik, kita kembali lagi. Allahumma faqihhu yani fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman yang benar terhadap syariat ini. Dan yang kedua apa? Wa 'allimhu at-ta'wil. Wa 'allimhu at-ta'wil. Dan ajarkanlah ya Allah kepada Abdullah ibnu Abbas ini ya ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Maka dari sinilah kita bisa mendapatkan bahwasanya yang paling menonjol itu adalah pakar ketafsirannya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagaimana kita ketahui beliau juga menjadi rujukan disiplin ilmu syar'i yang lain. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu bisa kita tujukan untuk anak kita. Seandainya anak kita satu, ya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil kalau laki-laki. Kalau anaknya oke banget, ya Allahumma faqihhum
fiddin wa 'allimhum at-ta'wil. Ini adalah doa yang sangat indah sekali. Ya, seandainya kita mampu untuk menjiwai doa ini di saat kita mendampingi anak-anak kita. Pun demikian di saat kita mengajarkan. Jangan sampai kita bakhil untuk mendoakan kebaikan bagi santri-santri dan murid-murid kita. Bisa jadi dengan doa-doa ini yang kita panjatkan dan di saat yang sama langit ini terbuka dan menerima doa kita, bisa jadi santri-santri kita inilah yang akan bisa menolong kita, yang akan bisa memberikan syafaat kita dan bisa jadi mengalirkan pahala untuk kita meskipun kita sudah berada di liang lahat. Maka jangan sampai kita bakhil untuk selalu mendoakan yang kebaikan. Makanya kadang-kadang ada orang yang lewat, maaf gak pakai baju, atau maaf yang orang yang kurang waras, atau orang yang sampai berbuat kedoliman, berbuat kemaksiatan, jangan kita celah, kita doakan. Kalau memang doa kita ini subhanallah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian orang itu ternyata berubah, hijrah, dan kemudian ganti menjadi seorang ulama, punya murid yang banyak, membangun beberapa pondok pesantren, subhanallah, secara tidak langsung kita akan mendapatkan apa? Aliran pahala, subhanallah. Ya, maka ini adalah diantara yakni sunnah yakni kita. Nabi SAW pun demikian. Rasul SAW tidak pernah bakhil untuk mendoakan. Ya, di saat kita bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan anak kita, ya jangan lupa kita doakan barakallahu fikum, ya jazakallahu khaira, meskipun hanya dikasih air minum oleh anak kita, kita doakan. Ya, insya Allah gak butuh waktu yang panjang, gak butuh kos, ya biaya yang tinggi untuk sekedar mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada Abdullah ibnu Abbas ini ternyata ya diakui oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya kalau kita baca surat Al-Fatah, idza jaa nasrullahi wal fath, di dalam buku-buku tafsir, ya buka saja misalnya tafsir Ibnu Katsir, nanti kita akan dapatkan kisah ini, di mana sebagian ulama itu membuat judul, ya penggabungan antara kecerdasan Abdullah ibnu Abbas dengan kecerdikan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kecerdasan Abdullah ibnu Abbas dalam dunia tafsir inilah yang kemudian ya mampu digabungkan dengan kecerdikan dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar tahu pakarnya pakar, ya intinya inti tafsir yang ada di Abdullah ibnu Abbas ini. Akhirnya dibawa, pengen diuji dengan para pembesar, sahabat-sahabat yang senior. Baru kemudian Umar itu di awal ketika membawa anak kecil itu, yaitu Abdullah ibnu Abbas, itu sudah dimarahi. Ngapain bawa anak kecil sini? Ini majelisnya orang-orang dewasa. Kita pun punya anak-anak kecil di rumah, itu nggak pernah kita bawa ke sini. Ngapain ente bawa sini ya Umar? Ternyata Umar ingin menguji sejauh mana sih pemahaman para sahabat-sahabat senior terhadap Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Umar kemudian menyampaikan bahwasanya anak pengen tahu saja, ya pengen membuktikan siapa sih yang lebih paham terhadap Al-Quran. Kalian adalah sahabat-sahabat yang lebih tua, berarti pergumulan, muamalah, interaksi kalian dengan Nabi SAW tentunya lebih intensif, lebih banyak daripada anak kecil ini. Tapi saya pengen uji saja. Kalian tahu nggak kira-kira apa sih isyarat yang bisa kita petik dari surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath? Sebagian ya ada yang mengatakan, oh itu gampang Umar, itu adalah berita gembira untuk kita. Ya, itu kan detik-detik sebelum Nabi SAW melakukan Fathul Mekah, dan Fathul Mekah ini adalah sebuah nikmat, sebuah kabar gembira, di mana wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita patut untuk bersyukur. Itu sebenarnya intinya. Setiap nikmat wajib kita syukuri, termasuk nikmat ketika kita mampu menaklukkan kota Makkah, wahai Umar. Yang lain cuma diam. Barulah kemudian Umar bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, wahai Abdullah ibnu Abbas, benar enggak? Ternyata Abdullah ibnu Abbas mengatakan tidak. Ternyata surat ini itu ada isyarat yang kuat
di mana ajal dan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat yakni kala itu dengan turunnya surat An-Nasr. Dan tak ada satu di antara sahabat senior itu yang sampai pada pemahaman tafsir sedalam itu. Nah, disinilah kemudian jamaah dirahmati Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in menjelaskan. Lah, apa kaitannya? Bukankah ayat yang pertama ini menunjukkan idza jaa nasrullahi wal fath, penaklukan kota Makkah. Yang kedua, wa ra'aitan nas, di mana seluruh hampir kabilah-kabilah itu masuk Islam berbondong-bondong afwaja. Terus dari mana Abdullah ibnu Abbas punya kesimpulan dan istimbat bahwasanya surat ini adalah surat yang menunjukkan kematian dan ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Abdullah ibnu Abbas melihat di ayat yang terakhir. Kalau para sahabat senior lebih melihat ayat pertama dan kedua, sedangkan Abdullah ibnu Abbas melihat di ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala firman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Lah, apa yang bisa kita petik dari ayat yang ketiga ini? Abdullah ibnu Abbas melihat pada perintah dan instruksi Allah kepada Rasulullah agar memperbanyak istighfar. Lah, apa kaitannya istighfar dengan ajal? Lah, di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya istighfar itu sebagai penanda ya bahwa aktivitas ibadah itu sudah tertunaikan dan terselesaikan. Maka berarti kalau sudah selesai, menjadi petunjuk bahwasanya sebentar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai seluruh wahyu yang disampaikan. Berarti apa? Ya sudah ajal, dan itu adalah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat yakni jamaah dirahmati Allah, selepas yakni salat kita disunahkan menutup, bukan menutup ya, selepas salat sudah selesai salam kita disunahkan baca apa? Istighfar. Itu setelah selesai ibadah. Haji pun demikian, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim jamaah. Summa afidu min haitsu afadun nas. Tawaf ifadah menjadi rangkaian manasik haji yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala menyuruh apa? Summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Karena dengan istighfar itu bisa menutup kekurangan-kekurangan kita di saat kita beribadah, apapun bentuknya, apapun wujudnya. Maka dengan istighfar di saat kita selesai sholat, dengan harapan bisa mengurangi dan menutup kekurangan-kekurangan. Mungkin kita ngelamun, mungkin kita nggak tumaknina, mungkin kita nggak khusyuk. Itu bisa ditutup dan ditambal dengan istighfar. Maka setiap kita melakukan amalan ibadah, maka kita harus benar-benar menutupnya dengan istighfar. Dan istighfar di surat Al-Nasr ini kata Abdullah ibnu Abbas berarti sudah petunjuk. Nabi SAW sudah selesai ini menyampaikan misi dan risalah. Berarti ya sudah, ini menunjukkan kematian dan ajal Nabi SAW. Taib. Dan yang terakhir, Abdullah ibnu Abbas ini ya termasuk di antara sahabat yang cukup panjang usianya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di usia 71 tahun ya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan, dan kala itu salah satu di antara cucu atau anak dari Ali bin Abi Thalib ya, Muhammad bin Ali yang kita kenal dengan yakni Al-Hanafiyah, salah satu di antara orang yang mensolatkannya. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya beliau meninggal di kota Taif ya, padahal dari Makkah hijrah ke kota Madinah. Dari Madinah ketika ada fitnah yakni antara di Ali dengan Muawiyah, beliau ingin lari ke tempat yang lain, balik lagi ke Mekah. Ternyata di Mekah ada fitnah ya, di masa-masa Bani yakni Umayyah, beliau akhirnya lari ke kota yakni Taif, dan di sana beliau meninggal. Taib. Ini adalah di antara biografi, ternyata tidak singkat, tapi mudah-mudahan ya satu pesan yang bisa kita petik di sini adalah doa yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita praktekkan untuk anak-anak kita dan santri-santri kita. Poin yang kedua yang ingin kita sampaikan, dan ini kaitannya dengan hadis ini jamaah dirahmati Allah. Poin yang kedua dan faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini adalah sunnahnya ya kita menghabiskan makanan dan tidak membuang sia-sia, atau yang kita kenal dengan mubadir. Jangan sampai kemudian kita mubadirkan makanan di saat kita makan. Maka ini adalah di antara faedah yang kedua. Sunnahnya kalau seandainya kita makan, habiskan ya. Lah makanya untuk bisa menghabiskan makanan, kita tahu
porsi kita seberapa, nanti kita akan sampaikan di faedah yang ketiga. Ya. Maka ini sangat penting ya ini sekali. Kenapa demikian ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena terkait yani dengan mubadzir ini, menyanyiakan makanan, itu sudah ada larangan. Bahkan orang-orang yang suka membuang-buang makanan, menyanyiakan makanan, itu adalah saudara yani syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, membuang-buang makanan, itu adalah saudaranya syaitan. Tayyib. Terus apa kaitannya mubadzir ini dengan menjilatinya? Lah, inilah dalamnya para ulama ketika mengambil sebuah pesan dan pelajaran dan hikmah. Karena bisa jadi orang-orang yang makan dengan jari jemarinya itu masih menempel di jari jemarinya, bahkan di telapaknya itu apa? Yani makanan. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa disuruh menjalatinya? Agar tidak mubadzir. Itu menjadi salah satu pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, itu cuma upo, ngerti? Di sini upo ya Pak ya. Kalau di Gresik upo namanya ya. Cuma 1-2 yani saja. Lah nanti kita akan kaitkan. Jangan kira dan jangan sangka cuma 1-2 biji nasi. Karena kita makan nasi di sini ya. Ya. Bahkan yang dibalik, apa yang masih menempel di jari jemari kita atau mungkin di telapak tangan kita dari makanan yang sedang kita santap, di balik itulah Allah Subhanahu wa taala menempatkan keberkahannya. Maka jangan sampai terbuang keberkahan ini sia-sia gara-gara kita enggak menjelatinya. Langsung kemudian kita cuci tangan kita meskipun masih banyak menempel nasi-nasinya. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah ini adalah salah satu di antara benang merah yang ditarik oleh para ulama, bahwasanya sekecil apapun dari makanan 1 nasi 2 nasi itu jangan dibuang, karena itu sudah bagian dari tabdzir. Lebih-lebih kalau seandainya kita makan cuma 2 sendok 3 sendok kemudian tinggalkan. Kadang-kadang faktor perkeo dan malu. Apalagi kalau seandainya makannya di restoran besar. Ya, nanti dikira apa Pak? Dikira apa Pak? Nih nggak kelaparan ya kemaruk, apalagi Pak? Maaf ya, kemaruk itu bahasa kasar kayaknya di sini ya Pak. Apalagi? Ya? Ya, rakus ya bahasa Indonesia saya. Masa dikasih makanan kok semuanya habis? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih seperti ini kondisinya. Maka ini adalah bagian dari tabdzir. Ya subhanallah ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya pada 1-2 ini saja yang menempel kecil ini saja itu disuruh menghabiskan, karena itu bagian dari tabdzir. Lebih-lebih ya seandainya kita makan kemudian tidak sampai yani habis. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan yani dengan tabdzir, selain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang mubadzir itu teman-temannya dan saudaranya syaitan, Nabi SAW juga benci kepada orang-orang yang mubadzirin, karena ini bagian dari menyia-nyiakan harta. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ya, innallaha kariha lakum thalathan. Allah Subhanahu wa taala itu benci kepada 3 hal. Yang pertama itu adalah qila wa qala, ngomong ngalur ngidul, yani nggak ada arahnya, karena ini bagian dari membuang-buang waktu. Yang kedua kasratus su'al, ya, suka bertanya, yani tidak berbobot, ya, pertanyaannya yani juga tidak mengarah yani kepada sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuknya. Kata Nabi SAW, hindari 2 ini. Dan yang ketiga apa? Idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan yani harta. Ya mungkin barangkali kalau di Sempu ini nggak ada ya. Biasanya kalau di kota-kota besar kan ada tipikal wanita-wanita yang masuk kategori sosialita. Oh, apa itu sosialita? Ya, kalau punya jiwa sosial ya mudeng. Tapi ini sosialita itu apa? Ya sosialita itu adalah, ya insya Allah ngerti sendiri Pak ya. Ya bahasa kita adalah orang-orang yang suka tampil wah, mewah, ya,
biasanya punya geng dan punya komunitas ini sendiri. Bahkan kadang-kadang dicampur dengan arisan. Arisannya nggak tanggung-tanggung ya nih coba. Nah itu biasanya aktivitasnya mereka seperti itu. Para bapak-bapak ya jangan sampai ya harus diikat ya nih seperti itu. Ini menjadi fitnah dan sumber ya fitnah terbesar, terutama di dalam kita sedang membangun biduk rumah tangga. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ngomong yang tidak ada tujuan dan arahnya. Yang kedua, kasratus su'al, suka bertanya tapi tidak berbobot. Ya. Kemudian yang ketiga adalah idha'atul mal, menyanyiakan harta. Dan orang yang menyanyiakan sisa makanan yang banyak maupun cuma sekedar 2-3 nasi, ini juga termasuk bagian dari menyanyiakan yakni harta, subhanallah. Ya, makanya dulu ya, kadang-kadang kita itu nggak tahu di sini ada nggak ya cerita-cerita ini. Meskipun ini ceritanya juga tidak ada riwayatnya, tapi saya masih ingat mbah-mbah kita dulu ketika makan itu belum ada keramik ya Pak ya. Kalau di sini semuanya sudah keramik ya. Kita masih kecil makan itu nggak di keramik. Dan ternyata itu ada faedahnya. Saya masih ingat ya nih banget. Kenapa? Ketika ada keramik, habis keramik dikasih apa? Permadani, di atas permadani dikasih, subhanallah. Anak-anak dan orang-orang itu malah makannya tidak hati-hati. Kalau dulu ya sudah, itu tanggung jawab. Pokoknya kalau seandainya makan terus jatuh, ya sudah tanggung jawab. Ya kalau seandainya, nanti kita akan sebutkan insya Allah. Kalau seandainya gorengan masih bisa diambil. Lah nek misalnya ketan sing lugor itu Pak, ya wis. Ya, campur enggak iso, nempel kabeh semua itu Pak. Susah. Lah itu sudah tanggung jawab. Makanya kita dulu makan ya, masih beralaskan yani tanah itu ternyata saya merasakan ada faedahnya. Supaya kita benar-benar hati-hati jangan sampai yani jatuh, padahal itu sudah dididik kami-kami dan ya hampir semua ya rumah-rumah seperti itu. Ternyata ada faedahnya di balik itu yani semua, agar benar-benar kita itu tidak yani gampang untuk menyanyiakan makanan yani subhanallah. Subhanallah, itu adalah diantara yani faedah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang kedua. Jadi sunnahnya menghabiskan makanan dan jangan sampai kita menyanyiakannya atau yang kita kenal dengan mubadzir, karena itu haram dan temannya syaitan. Kemudian yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga yang bisa kita petik ya, di antaranya adalah sunnahnya kita makan itu sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Kita bisa mengukur lah ya. Ya, kita bisa mengukur yani sendiri. Karena antara lambung manusia satu dengan yang lain beda. Ya, ini jangankan kita, ya. Antara kita di keluarga saja beda-beda. Ya, ini anak, istri dengan suami, ya. Bahkan kita antara pekerja kantoran dengan kuli, maaf ya. Itu tentunya ya ini berbeda. Maka sesuaikanlah kita makan itu sesuai dengan apa? Kebutuhan dan yani porsinya. Ya. Lah, apa kaitannya dengan hadis ini? Subhanallah. Ini dalamnya ini juga. Ya. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita itu serakah, porsi kita itu sebenarnya mungkin barangkali 3 suapan, tapi kita langsung ngambil untuk 5 suapan atau 10 yani suapan, besar kemungkinan apa? Kita tidak akan bisa menghabiskan, bahkan kemungkinan besar sudah tertinggal sunnah ini. Karena kita tidak sampai finish, tidak sampai menghabiskan. Maka berarti apa? Banyak hal. Idha'atul mal, sia-sia. Tabdzir, terkena. Temannya syaitan juga tidak bisa lepas dari kita. Bahkan sunnah ini juga tidak akan bisa ditunaikan, kemungkinan besar. Ya ngapain kemudian kayak gini menjilati kalau seandainya masih banyak makanan yang sia-sia belum sampai kita habiskan. Maka ini penting yani sekali. Makanya para ulama menyebutkan di antara faedah yang lain dari hadis ini adalah makanlah sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Jangan sampai kita serakah. Makanya kaidah di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam yang surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wala tusrifu, selesai. Ya. Bahkan ini sebenarnya adalah gaya hidup yang banyak ditanggalkan
ditinggalkan pula oleh kaum muslimin. Padahal ini adalah solusi ala Nabi, bahkan solusi ala Qur'ani, ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Makanya kalau kita lihat di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, beliau menukil sebuah perkataan dari para ulama terdahulu ketika mengomentari ayat 31 dari surat Al-A'raf ini. Wa kulu washrabu, makanlah bebas, minumlah bebas, asalkan tidak membahayakan dan bukan barang yang najis, yang haram. Asalkan yang ketiga apa? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, sesuaikan dengan porsi dan perut dan lambungnya. Nah, di sini Ibnu Katsir menukilkan sebuah perkataan indah dari orang-orang soleh sebelumnya, ya, bahwasanya ayat ini itu ternyata apa? Itu ternyata jamaah ilmat tib kulli. Jadi nasihat dokter, ilmu kedokteran itu sebenarnya dibangun di atas beberapa pondasi. Salah satu pondasi apa? Ya, gaya hidup di dalam kita makan. Pola makannya harus tepat. Apa itu? Lah, ayat ini mengajarkan kepada kita, wa kulu washrabu wala tusrifu. Subhanallah, indah banget. Sudah adzan? Sudah adzan? Sudah adzan. Masyaallah. Baik. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala, ya, mengenai pengaruh makan yang tidak habis, termasuk ketika kita sampai kekenyangan. Kita akan menukilkan, ya, perkataan dan mutiara bijak dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini nanti kaitannya dengan pesan untuk kita semua di saat kita berpuasa. Ya, biasanya buka itu adalah masa-masa balas dendam. Nah, ini nanti kita akan yang kaitkan. Apa sih pengaruh buruknya dari sampai makan kekenyangan, ya, tidak sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Insya Allah nanti setelah adzan baru nanti kita akan masuk pada hukum yang berkaitan dengan menjilati jari jemari setelah yang dimakan. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan yang kembali beberapa poin yang belum kita tuntaskan di sesi yang pertama tadi sebelum maghrib. Kita sampai pada faedah yang ketiga, di mana sunnahnya, di mana kita disunahkan untuk makan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jangan sampai kemudian kita yakni serakah karena kaidah yang kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala jadikan sebagai prinsip dalam dunia medis, ternyata ada di dalam Al-Quran, dan itu sudah bertahan sejak 14 abad yang lalu. Surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu wasrabu wala yani tusrifu. Nah, oleh karena itu jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita itu bisa menghindarkan diri dari kekenyangan, karena sebenarnya terlalu kenyang ini juga memberikan efek buruk. Kita tidak membahas dari efek buruk dalam dunia kesehatan, tidak, tapi kita bisa mengambil, ya, beberapa efek buruk yang pernah diucapkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i menyebutkan ada beberapa pengaruh dan efek buruk. Tentunya hal ini dikaitkan dengan ibadah, ya. Disebutkan di dalam, ya, ucapan Imam Syafi'i yang pertama, ya, badan ini akan menjadi berat, ya, badan ini akan menjadi berat. Berat ini artinya secara maknawi, berat untuk menunaikan ibadah, dan ini tentunya yang sangat dikhawatirkan. Maka tatkala kita terlalu kenyang, maka ibadah pun akan semakin berat kita tunaikan. Ya sudahlah, kita jadikan sebagai contoh dan sampel, dan itu hampir setiap tahun kita jumpai, yaitu di bulan Ramadan. Ketika kita terlalu kenyang, jangan harap kita itu bisa sholat taraweh, berdiri pun sudah kesusahan, ya. Bahkan kalau seandainya terlalu kenyang, kita berdiri bisa, tapi biasanya habis sholat maghrib, ya, kursi malas itu jadi jujukan kita. Kalau tidak, ya sudah bablas, kita tidur. Apalagi dengan berbagai aktivitas dan bejibun, ya, pekerjaan yang sudah mulai pagi hingga sore kita lakukan.
Ya sudah, kenyang dengan tidur ini memang saudara kandung. Maka inilah yang dikhawatirkan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menjadikan kita itu berat untuk beribadah. Kemudian di antara efek buruk yang lain, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yuqassi al-qalbah, katanya. Kekenyangan itu bisa menjadikan hati ini semakin keras. Ya, mungkin dalam dunia psikologi para psikiater ini bisa menjawabnya. Tapi secara umum, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah kekenyangan itu malas untuk berpikir. Yang akhirnya, maaf, hal inilah yang kemudian menyebabkan seseorang itu mudah tersulut emosinya. Hatinya akan semakin keras. Nah, ini adalah di antara benang merah dan hubungan. Kenapa sih kenyang perut ini ternyata menjadikan hati kita keras? Itu karena biasanya orang ini gampang emosi, sudah pengennya istirahat, pengennya tidur, ya, pengennya bersantai-santai. Tapi di saat kita itu diminta untuk kerja lagi, berat, emosi. Di saat kita nyantai-nyantai, kemudian ada orang yang menasihati, ayo sholat, kesel, ya. Nah, inilah efek sampingnya. Kata Imam Syafi'i, yuqassi al-qalb, menjadikan yakni hati itu semakin keras. Yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, itu bisa yuzilul fitnah, artinya menghilangkan kecerdasan kita. Subhanallah, sampai sejauh itu loh, ya. Ya, jadi ternyata tipikal ulama-ulama kita itu macam-macam, ya. Mereka ulama dalam bidang syar'i, tetapi kadang-kadang menyimpan potensi yang lain. Sebagai seorang kristolog misalnya, kayak Imam Ibnul Qayyim dan gurundanya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka adalah kristolog. Kitab-kitabnya banyak dijadikan rujukan. Pun demikian Ibnu Qayyim ini juga kadang-kadang membahas tentang berbagai disiplin ilmu yang lain. Misalkan sebagai psikolog atau psikiater, banyak kitab-kitab itu membahas tentang itu semua. Termasuk ini semua. Imam Syafi'i, siapa sangka, sampai mengatakan bahwasanya kalau kita mikir-mikir kayaknya nggak nyambung, nggak matching. Apa kaitan antara mengurangi, melemahkan otak kerjanya tentunya, dan kemudian melemahkan kecerdasan, mengurangi kecerdasan seorang dengan kekenyangan? Ternyata dalam dunia ilmu, ya, psikologi, hal ini juga sangat mempengaruhi. Bahkan dalam dunia medis pun mengiyakan. Karena yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan, orang yang kenyang itu sudah malas apa? Malas belajar, sudah, itu titik, dimanapun yani kita berada. Ya, makanya kalau kita lihat yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu mbah-mbah kita bahkan ada disebutkan di dalam beberapa kitab, salah satunya adalah Tarikh Dimishq Ibnu Asakir. Dahulu para ulama-ulama mentes-mentes itu karena mereka adalah orang-orang yang malah sampai lupa jam makan gara-gara saking semangatnya apa? Belajar. Atau dengan sebaliknya, mereka lebih banyak berpuasa, bahkan dengan berpuasa itu semakin memperkuat, ya, dan bisa memberikan amunisi tambahan untuk semangat dalam belajar. Makanya di dalam Tarikh Dimishq, ya, itu sampai, ya, menyampaikan atau mencantumkan sebuah kisah. Dahulu kita itu belajar, ya, di salah satu halaqah, dan biasanya akhir pekan biasanya itu ada liburan. Subhanallah, dimanfaatkan mereka ini keluar, ya, untuk cari makan. Kalau mereka dahulu itu nggak ada warung, berarti kan, ya, membeli bahan dasar dulu, beli ikan. Harapan mereka di akhir pekan itu bisa makan enak lah, masak sendiri, dan begitulah sepertinya orang-orang yang mendok dahulu seperti itu kondisinya. Ketika beli ikan dibawa balik, ternyata sudah masuk jam belajar yang kedua. Apa yang terjadi, ya nih jamaah dirahmati Allah? Ikan itu ternyata tidak diramut sampai membusuk, baru ingat ketika akhir pekan selanjutnya. Seperti itu kondisinya mereka. Sampai mereka lupa jam makan, sampai lupa kalau sedang mau pesta rakyat, bahasa kita, makan besar di akhir pekan, weekend, itu sampai hilang. Makanya ini menjadi apa? Bukti apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah benar. Bisa mengurangi kecerdasan itu kalau memang terlalu yani kenyang. Ya, mudah-mudahan, ya, kita bisa yani memahamilah, ya, lambung kita itu porsinya seberapa, biar kita semangat dalam beribadah, biar semakin meningkatkan kecerdasan kita agar otak kita tidak ketul. Itu intinya. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan, ya,
Ini yang sering kali kita jumpai. Kata Imam Syafi'i yang berikutnya itu adalah yajlibun naum, ya sudah pasti. Ini bisa menyebabkan ya kita gampang apa? Ngantuk dan gampang tidur. Karena jarang kita jumpai dalam kondisi kita lapar kemudian tidur itu jarang. Kalau nggak pas dalam kondisi kita capek banget. Tapi kalau nggak, insya Allah hal itu mampu kita tahan. Ya, tapi kalau sudah kenyang, ya sudah bablas. Ya, lah itu susah untuk dikendalikan. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara efek samping dan pengaruh buruk dari kekenyangan, dan kita sematkan ini ya bagian dari faedah yang ketiga, bahwasanya hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar kita itu makan sesuai dengan porsinya, agar nantinya setelah kita mampu menuntaskan dan menyelesaikan seluruh santapan kita itu bisa sampai pada puncak dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, yaitu apa? Menjilati jari jemari. Kalau seandainya nggak sesuai porsi, besar kemungkinan kita tidak sampai pada derajat itu. Karena jangankan menjilati lawang, makanan juga masih banyak yang tersisa. Taib. Baru kemudian yang keempat, yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lah ini intisarinya apa? Sunnahnya kita menjilati jari jemari kita, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, hatta yal'aqaha. Jadi jangan dibasuh dulu, jangan diusap dengan mungkin penggantinya semacam tisu dan sejenisnya, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta yal'aqaha, sampai kemudian menjilati. Lah ini banyak hal. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan faedah yang keempat ini. Ya, jadi ini kita akan bagi menjadi beberapa poin lagi atau subtopik. Ya, yang pertama adalah hukumnya. Apa sih hukum menjilati ini? Ya, ada dua kelompok besar di kalangan para ulama fikih. Yang pertama mengatakan wajib, dan ini adalah mazhabnya Adz-Dzahiri. Ya, karena di dalam hadis ini ada larangan, berarti ada larangan itu jangan ya sampai kemudian kita basuh dengan yang lain, sampai benar-benar kita itu menjilati. Dari sini diambil kesimpulan, menurut pendapat yang pertama, hukum menjilati jari jemari setelah kita makan wajib. Pendapat yang pertama. Namun pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, bahkan membuat judul dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada kajian Riyadhus Shalihin ya, mungkin di tempat yang lain atau mungkin di tempat yang ini, sampai Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat judul bab istihbab. Kalau istihbab ini sudah ada kode keras bahwasanya amalan ini, yaitu menjilati jari jemari, itu adalah istihbab, mustahab, artinya nah tidak sampai pada derajat yakni wajib. Ya, maka ini adalah di antara pendapat yang lebih mendekati yakni kebenaran. Kemudian ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, kalau dikaitkan dengan jari jemari ini, sebenarnya berapa sih jari jemari kita yang kita pakai untuk makan? Nah, ini adalah poin yang kedua. Ya, memang hukumnya sunnah, tapi berapa jari jemari ini? Apakah kemudian kita jilati seluruhnya kanan dan kiri, atau yang kita pakai saja? Nah, ini nanti kaitannya dengan kita makan. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar adanya dan hadisnya sahih, dan mungkin barangkali kita sudah banyak membaca dan mendengarnya ya tentang makan dengan berapa jari? Yakni 3 jari. Ya. Lah, disinilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang makan dengan 3 jari ini sudah ada dalilnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ka'ab ibnu Malik, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalatha asabi'. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan 3 jari, dan ini yang sunnah. Nanti kita akan sampaikan dengan catatan ya, karena tergantung dengan jenis makanannya. Lah nek soto ya enggak iso Pak pakai ini Pak. Ya, rawon ya enggak iso. Apa maneh bubur Pak, ya enggak iso kayak gini. Ya. Lah, ini adalah 3 jari. Ya, para ulama menyebutkan jari apa saja sih? Disepakati, bahkan disebutkan dalam ya riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, ya, Mu'jam Al-Awsat, 3 jari itu adalah jari ibu jari ini yang paling besar, kemudian jari telunjuk, dan kemudian jari yang di tengah.
Nanti kita akan sampaikan. Kalau pas menjilati dari jari yang mana? Nanti kita akan sampaikan. Intinya berapa jari? Ini poin yang kedua. Sunnahnya memang 3 jari karena ada hadisnya dan itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini sunnahnya. Tapi tetap disesuaikan dengan jenis makanan. Namun kalau seandainya kita pakai seluruh jari, artinya bukan tangan kiri ya. Kita nggak membahas tangan kiri karena tangan kiri termasuk di antara bentuk yakni larangan kita di dalam makan. Kalau seandainya kita menggunakan seluruh jari yaitu 5-5-nya, maka ini juga tidak mengapa. Jadi sunnahnya memang 3 jari karena ada dalilnya. Tapi kalau seandainya terkadang jenis makanan menuntut kita harus menggunakan seluruh yakni jari jemari kita. Ya, misalkan yakni nasi itu kadang-kadang juga enggak yakni bisa. Nek nasi 64 dulu ku 64 Pak istilahnya Pak. No, sing kemerotok niku napa Pak? Jenisnya apa? IR. Saya masih dulu. Ya. Itu kan dulu ya. Jadi buat nasi goreng itu Masya Allah luar biasa itu. Itu susah. Bahkan bisa dimakan satu persatu. Ya. Lah, itu nggak bisa dengan 3 jari. Susah banget. Seandainya bisa pun hanya beberapa biji saja. Beda dengan nasi-nasi zaman ini yang mungkin namanya ulet gitu ya. Itu dibuat seperti ini, diambil sangat memungkinkan ya, ini sekali kita dapat ya ini banyak. Nah ini juga tergantung. Tapi intinya kalau seandainya sampai menggunakan 5 jari tidak mengapa. Itu adalah poin yang kedua. Jadi hukumnya ya 3 jari ini semua, 3 jari ini dan ini hukumnya sunnah. Tapi menyesuaikan jenis makanan. Tapi kalau menggunakan 5 jari pun nggak ada masalah. Taib yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah itu adalah yang mana ini? Taib. Lebih afdol ya, manakah kita menjilati terlebih dahulu ataukah kita mencuci tangan kita? Ya padahal di dalam hadis ini kan ya kita lihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menjilati. Tapi kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah makan kambing, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan itu disahihkan oleh Syekh Albani dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita setelah ya kita itu bangun tidur selepas makan kambing, beliau langsung kemudian mencuci tangannya. Ya, pun demikian dalam riwayat yang lain di dalam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari riwayat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan belikat kambing. Ya, kemudian setelah selesai makan kumur-kumur kemudian mencuci tangannya. Di sini tidak disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati jari jemarinya. Dan hadisnya ini sahih. Bahkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Utsman ibnu Affan ini juga, lah ini adalah sahabat sekarang. Kalau tadi Nabi, Utsman ibnu Affan ini pernah makan roti bercampur dengan daging. Setelah makan, disebutkan dalam Al-Muwatta Imam Malik, setelah makan berkumur-kumur langsung mencuci tangan. Persis dengan redaksi yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika makan belikat kambing. Nah, disinilah kemudian kita ingin mengkompromikan, ya. Jadi sebenarnya apakah hadis tentang cuci tangan yang dilakukan oleh Nabi dan Utsman ini bertentangan dengan hadis di mana kita disuruh untuk menjilati terlebih dahulu? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini tidak saling bertentangan karena satu keduanya sahih. Hanya saja disinilah kita perlu untuk mendalami. Maka di dalam kaidah yang sudah dikenal dalam dunia ilmu hadis itu ada namanya al-jam'u bainal haditsain atau bainal ahadits. Ada yang namanya celah di mana kita harus mampu mengkompromikan, menyatukan di antara dua hadis yang secara kasat mata bertolak belakang dan bertentangan, padahal tidak sejatinya. Jadi tentang menjilati jari jemari ini kita sepakati hukumnya apa? Yani sunnah. Ya. Maka kalau kita lihat pada konteks yang lain jamaah dirahmati Allah, itu tidak saling bertentangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menganjurkan. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pun demikian, ya, oleh Imam Abu Dawud dan Syekh Al-Albani, bahwasanya habis makan belikat kemudian berkumur kemudian cuci tangan. Seandainya memang tidak ada, ya, tersisipi Nabi SAW menjilati, maka hal ini juga tidak bertentangan, karena pada dasarnya hukumnya yani sunnah, tidak sampai pada derajat yani wajib. Makanya tadi poin pertama, hukum dari menjilati itu yang paling mendekati kebenaran adalah hukumnya apa? Yani sunnah. Nah, ini adalah cara untuk mengkompromikan, maka jangan sampai nanti kita salah tafsir dan salah faham. Ya, sama juga ketika kita mendapati Nabi SAW itu sebenarnya sholat malam itu juga termasuk sunnah bagi Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya terkadang usolli, ya, aqumu wa anam, terkadang saya tidur malam, terkadang saya yani sholat malam. Berarti ini sunnah. Maka tidak kemudian kita kontradiksikan satu dengan yang lain, tidak saling bertentangan insyaallah taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang keempat. Ya. Pertanyaannya mungkin barangkali, apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah makan pakai sendok? Ya, ini berarti pakai alat bantu. Lah, kenapa kita sisipkan yang di sini? Karena nanti ada kaitannya dengan sunnah menjilati jari jemari. Ya, apakah dahulu atau Nabi SAW pernah makan yang dipakai sendok? Ya, ini pernah dijawab oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Kata beliau, yang namanya alat-alat sendok, alat-alat makan dahulu itu sudah ada. Ya, bahkan yang namanya periuk, bejana, piring dan lain sebagainya semuanya ada. Ya, mungkin barangkali kalau ada kesempatan untuk mengunjungi Masjid Nabawi, lah di samping itu ada, atau di depannya itu ada museum. Yang satu museum Masjid Nabawi dan yang satu sirah Nabi, dan di situ nanti kita akan jumpai beberapa alat masak, alat-alat yang dipakai, ya, belati pun demikian dengan sendok dan malaik. Malaik itu dari bentuk perulel dari apa? Perulel dari mil'aqah, yaitu sendok. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, sendok itu dari dulu, yang penting alat untuk pengganti jari jemari ketika kita mau makan itu sudah ada dari zaman dulu. Allah Ta'ala yani alam. Makanya beliau mengatakan bahwasanya itu juga termasuk bentuk yani sunnah yang lain, hanya saja nanti caranya berbeda. Maka ketika kita pakai sendok, maka apa yang kita jumpai di sendok itu menempel 1-2 nasi misalnya, yaitu yang kita yani jilati. Tapi kemudian muncul yang pertanyaan, apakah ini termasuk yani sunnah memakai yani sendok? Ya, kata yani beliau, bisa jadi ini termasuk yani sunnah. Kata Syekh Muhammad yani Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala, karena memang sendok itu sudah ada zaman dahulu dan Nabi SAW juga pernah yani memakainya. Ya, hanya tetap yani sunnahnya menjilati itu tetap dilakukan di akhir yani kita selesai yani makan. Bahkan beliau menjelaskan yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang makan dengan sendok itu juga memberikan yani efek yang besar untuk kita. Sampai beliau mengurai, ya, hikmah dan fadilah kita makan sendok. Pada kondisi-kondisi tertentu makan dengan sendok itu juga bagus, ada yani faedahnya. Ya, meskipun tidak menafikan bahwasanya makan yani dengan yani jari jemari itu lebih afdol, tetap asalkan disesuaikan dengan jenis yani makanannya. Lah, kata beliau tidak menafikan bahwasanya makan dengan sendok pun terkadang memiliki fadilah dan keutamaan. Kata beliau, yani subhanallah. Ya, kata beliau, jamaah dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala, ya, sendok ini kalau seandainya, dan ini ada kaidahnya, kata beliau, ketika makan dengan sendok itu sesuaikan dengan cara kita makan sehari-hari. Ini poin yang pertama. Kalau seandainya setiap hari kita makannya itu dengan 3 jari, maka memegang sendok pun harus dengan 3 jari. Kayak apa, Pak? Yang kata beliau, kalau seandainya biasa makan dengan 5 jari, maka ketika memegang sendok pun dengan 5 yani jari. Nah, ini adalah diantara beberapa kaidah yang beliau yani sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala, beliau sampai menuturkan bahwasanya bahkan yani dengan sendok terkadang lebih baik daripada kita makan dengan 5 jari.
Karena terkadang yang 5 jari itu puluhan ya, apa puluhan itu Pak ya? Apa Pak? Lukmah kalau bahasa Arabnya apa Pak? Bahasa Indonesia yang sudah masuk KBBI itu apa tuh? Puluhan itu Pak. Ya, itu lebih besar. Dan kata beliau ini juga efeknya tidak bagus untuk lambung, untuk mulut yani juga, untuk organ gigi, lidah dan seluruhnya. Berbeda dengan yani sendok. Ini bukan entong loh ya. Kalau entong gede, ya. Sendok itu kan terbatas. Jadi insya Allah nggak terlalu besar beda dengan kita menggunakan seluruh jari. Artinya kalau seandainya pakai 5 loh ya ini, maka bisa jadi pakai sendok itu lebih baik kata beliau. Tapi dengan catatan yang ini tadi ya, kata beliau kalau seandainya biasa makan dengan 3 jari maka megang sendoknya juga dengan 3 jari, subhanallah. Sampai sedetail itu beliau katakan. Tapi kalau 5 jari ya kita pakainya 5 jari ketika megang yakni sendok. Kemudian jamaah dirahmati Allah, yang ketiga kata beliau bisa jadi ya makan dengan sendok itu lebih afdol karena yang namanya sendok ini kan ya istilahnya ada tempatnya, ada wadahnya. Maka potensi ya untuk berjatuhannya nasi itu kecil. Berbeda dengan makan. Karena makan dengan 5 jari, kalau kita makan 5 jari gini apa gini Pak? Karena sebagian kultur dan budaya masyarakat tertentu, kita nggak menyebut nanti saya juga terkena rasis nanti ya. Itu ada yang makan 5 jari itu sampai dengan telapaknya loh ya. Kalau kita mbah-mbah dulu pasti akan ya dipukuli itu ya. Jadi makanya maaf kayak gini itu sudah biasa. Gini. Ya, otomatis banyak. Yang kedua banyak yang berjatuhan. Ya, berbeda dengan kita nggak bisa. Sekalipun 5 jari pun gini bentuknya. Hampir ya Pak ya? Ya ini hampir. Jadi tetap puluhannya kecil. Ya. Tapi kata beliau, hal ini berbeda dengan bentuk sendok yang ada semacam penampung. Jadi memungkinkan ya makanan itu tidak berjatuhan. Porsinya sudah kecil, karena kecil beda dengan 5 jari yang banyak berjatuhan, sendok ya enggak. Makanya beliau ketika ditanya tentang hal ini, subhanallah, detailnya ini juga dari cara megangnya disesuaikan. Sendok bisa kadang-kadang lebih bagus daripada pakai 5 jari karena apa? Ya, puluhannya lebih kecil, terbatas sendok itu. Berarti apa? Hal ini memudahkan kita mengunyah juga untuk efek di lambung perutnya. Bahkan juga meminimalisir berjatuhannya nasi, beda dengan memakai 5 jari. Maka dari sinilah kemudian beberapa ulama menyimpulkan wallahu taala a'lam, terus mana yang lebih afdol. Nah, di sini kita urutkan. Yang pertama yang paling afdol itu dengan 3 jari. Itu yang paling atas. Karena ada dalilnya, tapi tetap disesuaikan dengan jenis apa? Makanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya tidak bisa, ternyata sendok itu lebih yakni bagus. Dan itu ada di urutan kedua. Ya. Kalau benar-benar makanannya padat. Kalau seandainya cair ya tetap kita nomor satukan sendok. Tapi kalau seandainya padat, makan 3 jari ini yang pertama urutannya. Kalau padat, maka berarti urutan yang kedua itu pakai sendok. Karena untuk meminimalisir tadi berjatuhan, puluhannya juga kecil ya, dan ini dianggap lebih afdol. Nah, baru kemudian urutan yang ketiga kata beliau itu adalah makan dengan 5 yakni jari. Berarti kata beliau sendok itu lebih bagus daripada makan dengan 5 yakni jari. Wallahu taala alam bisawab. Ini adalah bagian dari yakni aujuh yang dinamika dalam dunia fikih itu sampai sedetail itu kadang-kadang para ulama. Wallahu taala a'lam bisawab. Baik. Berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk ke poin yang kita kembali ke awal ya. Tadi kan yang keempat sunnahnya menjilati jari jemari ya. Baik. Nah, di situ ada banyak poin tadi yang sudah kita sampaikan. Sekarang kita masuk ke hikmah yang lain atau pelajaran yang lain, dan kita masuk ke pelajaran yang kelima. Apa sih hikmah sekarang? Kita masukkan pada poin sendiri sekarang. 5. Kita lanjutkan. Apa hikmah kita menjilati jari jemari? Ada sekitar yakni 3 hikmah dan disebutkan oleh Imam Nawawi, pun demikian dengan Imam yakni apa? Di sini disebutkan oleh Imam Al-Munawi. Ya. Yang pertama, kata Imam Nawawi itu agar yakni bisa membersihkan seluruh jari jemari kita. Ya. Supaya tidak ada makanan-makanan yang sia-sia tadi. Pentingnya itu.
Ya. Maka kita makan biar benar-benar semuanya tuntas bersih. Dan ini adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya agar benar-benar kita mendapatkan keberkahannya. Nanti kita akan bahas ya secara tersendiri. Jadi supaya bersih, tidak ada yang terbuang, dan yang kedua agar kita mendapatkan keberkahannya. Yang ketiga, ini sangat penting sekali ya, agar menjauhkan diri kita dari penyakit sombong. Nah ini berat ya. Malah sebaliknya, kalau seandainya kita makan nggak habis, maka berarti kita sudah termasuk sombong. Karena Imam Nawawi malah menyebutkan sebaliknya. Di saat kita itu mampu menuntaskan seluruh makanan yang kita santap, maka berarti ini adalah bagian kita sudah dijauhkan dari penyakit, yakni sombong. Makanya Nabi SAW itu pernah bersabda bahwasanya sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Ketika orang itu menolak kebenaran, dan kita tahu Nabi SAW menyampaikan sebuah kebenaran, sebuah sunnah, bahwasanya ketika makan itu monggo dijilati dulu. Nah di saat kita nggak mau, malah kemudian menyisakan banyak makanan, terutama di saat kita makan di resto besar, maka berarti apa? Ya, ada di dalam hati kita itu riak-riak kesombongan, karena kita tidak mau melaksanakan sunnah Nabi SAW padahal kita tahu. Makanya Imam Nawawi subhanallah sampai sejauh itu menjelaskan apa sih hikmah dari kita disuruh menjilati itu. Dan di sisi lain, yakni jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, sombong yakni ini supaya kita itu bisa semakin yakni bangga dengan sunnah Nabi SAW. Sekalipun kita dicecar, kita dibully, kita dicaci maki, dianggap orang yang rakus dan lain sebagainya, ingat, tunjukkan bahwasanya ini adalah sebuah syariat Islam. Ini adalah sunnahnya Nabi. Kenapa kita malu? Nah, inilah di antara beberapa hikmah yang bisa kita petik. Kemudian yang keenam, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan karena ini satu paket. Ya. Yang keenam adalah sunnahnya kita mengambil makanan yang berjatuhan. Ya. Dan asalkan masih memungkinkan untuk dibersihkan. Dan ini adalah faedah yang kita sebutkan karena di dalam beberapa hadis yang lain, redaksi yang lain, makan dengan 3 jari, kemudian menjilati, kemudian mengambil makanan yang berjatuhan, itu dalam redaksi yang lain disebutkan dalam satu redaksi, dalam satu paket hadis. Makanya saya sampaikan sekalian di sini. Hanya saja Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan redaksi yang lain, di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas cuma disebutkan satu saja, yaitu apa? Menjilati tok. Pakai 3 jari, itu ternyata redaksi yang lain. Mengambil makanan yang berjatuhan, itu pun tidak disebutkan di dalam riwayat ini, tapi dengan dalil yang lain. Tapi karena satu paket di dalam riwayat yang lain, kita sebutkan. Nah, ini pun biasanya, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah satu rangkaian kita makan. Biasanya kalau makan pakai sendok, pakai apapun, biasanya ada yang berjatuhan. Makanya subhanallah indahnya ya, runtutan dalam sunnah dan adab kita makan itu seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yakni jamaah dahulu itu sudah ada. Padahal ya, sekali lagi, kondisi secara geografis bangsa Arab, yaitu kebanyakan mereka berada di daerah gurun, itu berat loh ya. Ya, kalau kita alhamdulillah ya, rumah sudah di keramik pun masih dikasih apa? Alas ya ini lagi. Masjid ya ini pun demikian alhamdulillah. Berarti untuk meminimalisir makanan jatuh itu insya Allah masih bisa kita konsumsi lagi. Maka kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat kita sebutkan ya, dalam riwayat yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza maqat luqmatu ahadikum falyumti anhal ada wal yakulha. Kalau seandainya ada yang jatuh dan masih memungkinkan untuk dibersihkan dan dimakan, ambil. Dan ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi jangan kita menunjukkan rasa sombong. Ini adalah sunnah. Kita harus bangga melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, sudah jatuh kok, kotor, tergantung. Tadi saya sampaikan memungkinkan untuk dibersihkan. Tapi kalau seandainya yang gelundung ke tanah misalnya,
Ya seperti ketan, dulu kan kalau kita sarapan itu ketan dikepel gini Pak ya. Kalau sudah jatuh ya sudah selesai. Kemungkinan besar nggak bisa. Apalagi ketan itu apa Pak? Lengket. Ya semua akan nempel di situ. Kemungkinan nggak. Tapi kalau seandainya gorengan dan lain sebagainya, insya Allah masih dibersihkan. Kita laksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani ini. Sekali lagi hal ini untuk meminimalisir agar kita tidak termasuk di antara saudaranya yani syaitan. Kemudian yang ketujuh jamaah yang dirahmati Allah, keberkahan kita di dalam makan. Ya, kapan kita bisa mendapatkan yani keberkahan di dalam kita makan? Nah, sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam redaksi yang lain yani jamaah, salah satu di antara illah atau alasan kita menjilati itu agar kita bisa mendapatkan keberkahan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan keberkahan itu bisa jadi di awal makanan, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Maka disinilah ya faedah dan hikmah kenapa kita itu harus menuntaskan seluruh makanan. Karena di dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak ada yang tahu innakum la tadruna fi ayyil barakah. Kamu nggak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan yani barokah. Apakah di suapan pertama, kedua, ataukah di jilatan nasi-nasi yang menempel di akhir sebelum kita basuh tangan kita. Maka disinilah kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan ketika kita tidak tahu, maka jangan sampai ada yang tersisa. Satu itu mubadir, itu juga bagian dari saudara syaitan, itu bagian yani dari menyanyiakan harta, termasuk kita tidak akan mendapatkan yani keberkahan. Apa yani berkah di dalam kita makan itu jamaah? Yang pertama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama itu bisa mengenyangkan. Itu pasti. Ya, keberkahan yang pertama, ketika kita dapat berkahnya itu insya Allah hal ini akan mengenyangkan. Berarti menghilangkan rasa lapar. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, insya Allah berkahnya kita makan sampai tuntas, padahal kita nggak tahu mana berkahnya itu, bisa menjauhkan diri kita itu dari gangguan pada tubuh kita. Dan ini penting. Loh Ustaz, nggak ada kaitannya kalau kita cek ya di dalam dunia medis itu seandainya ya ilmu Anda. Tapi kalau berkah ini tidak bisa kemudian dideteksi pakai CT scan, pakai mikroskop, pakai itu nggak akan yani tahu keberkahan seperti apa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan akan hal itu, ada keberkahan di situ, dan dijelaskan oleh para ulama. Salah satu Imam Nawawi, selain bisa mengenyangkan dan itu adalah nilai keberkahan, dan yang kedua tidak menimbulkan gangguan pada tubuh kita. Ya, maka cari keberkahan itu. Karena nggak tahu tempatnya di mana, ya sudah, tuntaskan yani makanan. Sama juga, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Lailatul Qadar ada di sepertiga malam, di 10 terakhir. Yang penting ganjil. Kapan? Lah ini kan beda pendapat. Tapi pendapat yang sahih itu yang penting diganjil. Lah tapi kita nggak tahu 21, 23, 2 dan lain sebagainya. Ya sudah, iktikaf 10 terakhir. Karena kita nggak tahu di manakah Lailatul Qadar itu berada. Sama juga di sini. Keberkahan kita nggak tahu di mana, awal, tengah, akhir, ya sudah tuntaskan. Jangan sampai ada yang jatuh, jangan sampai ada yang tersisa, agar kita bisa mendapatkan keberkahan. Salah satu bentuk keberkahan yang kedua itu tidak menimbulkan gangguan atau penyakit pada tubuh kita. Yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di antara bentuk keberkahan, subhanallah, ini indahnya Islam ya, yaitu apa? Menjadi sumber dan energi serta kekuatan kita untuk beribadah. Ya, tentu hal itu kalau seandainya makanan yang kita santap itu dari harta yang halal. Ya, selain prosesnya itu kita dapatkan dari usaha yang halal, cara kita makan pun salah satu adabnya apa? Tuntaskan semua, karena di situ ada keberkahan. Berkahnya, alhamdulillah, hilang rasa lapar, bisa kenyang. Yang kedua, ya, tidak menimbulkan gangguan atau penyakit di tubuh kita, insya Allah. Ya, dan yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, kata Imam Nawawi, ini adalah sumber terbaik agar nanti kita kuat beribadah. Lah makanya nanti di saat kita itu makan, ya tadi sudah kita sampaikan, jangan terlalu banyak, sesuaikan dengan porsinya. Dan yang kedua, jangan sampai tersisa agar kita mendapatkan keberkahan. Dan bentuk keberkahan yang ketiga kata Imam Nawawi, sumber energi biar kita nanti kuat sholat, yakni tarawih.
Karena sholat tarawih ini nanti ada rangkaian lain, yaitu apa? Qiraatul Quran, bisa kuat itu insyaallah taala. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ke-8 sekarang, dan ini yang agak sedikit mungkin orang merasa jijik. Faedah yang ke-8 sebelum terakhir, ya, sunnahnya menjilatkan sisa makanan pada orang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan demikian, yal aqoha au yul ikoha. Jadi ini sunnah, menjilati sunnah, menjilatkan kepada yang lain pun termasuk sunnah. Lah, menjilatkan kepada yang lain itu siapa saja? Imam Al-Munawi mengatakan satu, bisa jadi itu adalah istri kita, ya, supaya untuk menumbuhkan rasa, ya, harmonis, romantis, kesan romantis itu timbul. Saat umur 70 ya mana ada romantis Ustaz? Ya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia berapa nikah dengan Aisyah? Ketika kumpul dengan Aisyah usia berapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpul dengan Aisyah itu di kota Madinah. Padahal kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah kota Madinah usia berapa? 53 tahun, bahkan lebih. Baru kemudian kumpul dengan Aisyah. Aisyah masih belia. Itu pun subhanallah usia 50 tahun lebih loh ya, hampir 60. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan terkadang mandi bareng dengan Aisyah. Oh, masya Allah. Apalagi sekedar untuk menyuapi atau menjilatkan. Karena sekali lagi termasuk yani sunnah. Maka hikmah di antara ini semua, kalau seandainya yang menjilati tangan ini adalah istri kita, insya Allah diharapkan yani bisa menimbulkan rasa dan kesan romantis. Tapi yang lembut, ojo dijojol kayak gini Pak ya. Ya memang ada kaidah ya, kita tahu sendirilah ya. Masuk kayak dijojol kayak gini menimbulkan kesan romantis ya, ini bukan romantis, ini KDRT nanti maksudnya Pak. Ya. Yang kedua, itu bisa menimbulkan rasa kasih sayang ketika kita minta kepada anak kita, subhanallah. Sesekali, ya. Makanya sebenarnya sudah terlaksanakan oleh kita. Kadang-kadang kita itu apa? Nyuapin yakni anak. Kadang-kadang nyuapin anak itu di injipi dhisik dan lain sebagainya. Lah, jangan pas nyuapin tok, pas kita makan kadang-kadang ya seperti itu. Nah, Ustaz, di sekolah itu malah nggak boleh Ustaz. Wah, ini berat ini. Dapat ilmu di sekolahan beda dengan ilmu yang ada di rumah. Ya, ini sama juga. Mungkin ini saatnya nanti kita akan membahas. Ya, ketika ada sebuah riwayat dan kita tahu bahwasanya hampir seluruh sekolah Islam itu mengajarkan kita kalau seandainya makan dan minum harus duduk. Nah, ini nanti agak sedikit berat. Ketika di dalam riwayat ada beberapa hadis yang menunjukkan boleh makan dan minum sembari berdiri, bahkan jumhur. Nanti kita sampaikan nanti insya Allah ada hadisnya ini. Nanti juga nggak tahu hadis yang keberapa. Ya, dimana di situ ada riwayat yang membolehkan kita sambil berdiri. Lah, ini untuk mengedukasi anak yang masih kecil ini juga berat ini. Di saat yani kita sebagai ayah habis kajian langsung praktek, anaknya Pak nggak oleh itu Pak. Lah, itu berat nanti. Ya, di sekolah itu nggak boleh bukuru lah ini. Hal-hal seperti ini juga sama. Ya, taib intinya itu kepada anak. Yang ketiga, kata Imam Munawi, bisa diberikan kepada bukan pembantu lah ya ini, tapi budak. Ya, hanya saja budak di zaman ini nggak ada. Yang keempat, kata yakni para ulama Imam Munawi, hal ini juga bisa bermakna guru hubungannya dengan murid. Wah, kalau di sekolah internasional harus izin dulu Pak, ini nggak bisa ini sama ayahnya. Ya, ini dianggap apa Pak? Komor, kempro, kumuh dan lain sebagainya, menjijikkan. Tapi kata Imam Munawi itu bisa juga dari guru makan kemudian berikan. Ya, bisa dijilati oleh ya siapa murid-muridnya. Bahkan kata Imam Munawi yang berikutnya, seandainya kita tidak menjumpai manusia, hewan pun bisa dijadikan sebagai objek yakni untuk apa? Menjilati jari jemari yakni kita sehabis makan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya harus lebih ya mendetail dalam kita menjelaskan ini. Kalau seandainya kita itu tertular misalnya, tetap kita memperhatikan hal ini juga ya.
Kalau seandainya kita tuh punya penyakit yang dengan izin Allah, ya penyakit itu dengan izin Allah bisa menular, ya kita juga harus tahu, yakni tahu diri. Jangan kemudian sing penting menjalankan sunnah, wis pokoknya harus, yakni semua. Jangan sampai kita jangan yakni terlalu otoriter yakni juga. Sebagai seorang ayah padahal dia punya penyakit, pokoknya anakku harus manut, nih nggak durhaka. Ayo jihadi semua seperti ini. Ya kita harus tahu diri juga. Ya, jangan sampai kemudian kita semakin malah memberikan madarat kepada yang lain. Intinya ini sunnah. Ya, tapi melihat kondisi dan yakni situasi. Allahu taala alam bisawab. Adapun yang terakhir yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat secara medis, dan ini yang ke-9. Ternyata yakni para ahli medis dan ahli kesehatan ini di dalam beberapa hasil penelitian mereka membuktikan ya adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, tangan ini ternyata banyak memberikan nikmat dan faedah besar di saat kita makan langsung tanpa alat perantara atau alat bantu garpu maupun yakni sendok. Ya, makanya di beberapa yakni artikel yang sudah diterjemahkan, misalnya yakni eating with your finger, makan dengan jari jemarimu itu is why, termasuk cara yang paling healthy, yang paling sehat. Itu artikel yang sudah diterjemahkan dan banyak ternyata disebutkan poin 1, 2, 3 beberapa penyakit-penyakit yang besar itu dengan izin Allah katanya ya itu mampu bisa disembuhkan karena hasil dari penelitian dari mereka yang namanya jari jemari, asalkan kita sudah cuci tangan loh ya itu insya Allah bisa mengeluarkan yang namanya semacam enzim dan itu akan bisa mempermudah proses, salah satunya adalah pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Dan ternyata enzim-enzim itu kata para ahli medis, dan ini memang bagiannya mereka dan ini memang wilayahnya mereka, itu ternyata dengan izin Allah bisa menghindarkan seseorang itu dari sampai pada derajat penyakit diabetes, sampai segitunya ya. Jadi ketika mereka mengatakan demikian, subhanallah, kita semakin bangga. Inilah hikmah dari syariat yang Rasulullah SAW ya bawa untuk yakni kita semua. Karena syariat dari Nabi SAW kita ketahui hikmahnya maupun yakni tidak, wajib kita harus imani dan harus kita benarkan. Terkadang kita jumpai loh ya, ada kalanya sebuah syariat yang dibawa oleh Nabi itu tidak, dan belum sampai hari ini kita ketahui apa yakni hikmahnya, tapi tetap yakni tuntutan kita itu adalah sami'na atau yakni na. Suatu saat nanti bila mana hikmahnya terkuak, alhamdulillah. Satu contoh misalnya hadis tentang zubab, hadis tentang lalat. Lalat kata Nabi SAW salah satunya mengandung ya racun, sedangkan sayap yang lain mengandung. Para sahabat dahulu itu nggak sampai kemudian ya Rasulullah ini makhluk menjijikkan, kita mau teliti dulu. Nggak ada di antara mereka yang punya lab ya medis ya, kala itu nggak ada. Mereka langsung kemudian ini adalah kalamur Rasul, ini adalah wahyu, sami'na wa ta'na. Tapi di beberapa tahun-tahun terakhir terkuak memang benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ini adalah bagian dari ijaz. Sama juga dahulu para sahabat itu nggak ada yang menolak, tapi giliran tahun-tahun terakhir para ahli medis dan kesehatan menunjukkan ternyata ada pengaruh, bahkan dikatakan yakni way more healthy, cara yang paling sehat itu ternyata, dan itu diungkapkan oleh mereka loh ya, ahli medis, dengan menggunakan yakni tangan. Subhanallah, ini semakin memberikan kebanggaan tersendiri untuk yakni kita. Apa yang disabdakan oleh Nabi 14 abad yang lalu itu benar-benar nyata, dan itulah bukti bahwasanya apa yang disampaikan Nabi adalah sebuah yakni wahyu. Allahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yakni ada faedahnya. Sebenarnya menyisakan yakni satu, yaitu bagaimana kita menjilati kalau seandainya kita pakai 3 jari. Disebutkan dalam Mu'jam al-Awsat, yang pertama kali dijilati itu jari mana? Ternyata jari tengah. Baru kemudian yakni jari telunjuk dan jari yakni jempolnya. Ini kalau seandainya 3 jari. Disebutkan dalam riwayat Mu'jam al-Awsat, meskipun masih diragukan kevalitannya, tapi ini bisa dicoba. Karena alasannya juga logis. Karena jari tengah ini adalah jari yang paling apa? Panjang. Maka berarti kemungkinan yakni besar yang pertama dan paling yakni banyak menyentuh yakni makanan ya jari ini. Baru kemudian jari telunjuk, dan ini adalah jempol sebagai apa?
yakni penguat, yakni saja bahasanya, sebagai penyempurna. Makanya di dalam Mu'jam Al-Awsat disebutkan yang paling afdol itu, yang utama ketika kita mau menjilati dengan 3 jari itu adalah jari yang paling panjang ini, jari tengah, jari telunjuk, kemudian jempol. Hal ini berbeda kalau seandainya kelima-limanya. Maka kalau seandainya kelima-limanya, tetap nomor 1 itu adalah jari jari tengah. Dan para imam mengatakan bisa dengan jari dan bisa juga yang dijilat itu adalah telapaknya. Kalau seandainya tadi kita sampaikan ada yang makanya seperti ini, maka berarti mau tidak mau yang dijilati ya telapaknya juga plus yang jarinya. Allahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita bulan Ramadan, dan semoga nanti kita bisa ada pertemuan lagi ya insyaallah ya di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian yang nanti kita tarik lebih awal, kajian menjelang buka seperti itu ya. Insyaallah ta'ala. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita praktekkan di rumah untuk kita sampaikan kepada anak keluarga kita, plus nanti kaitannya tadi ya. Ternyata efek buruknya kalau sampai kekenyangan sebentar lagi Ramadan harus kita antisipasi lebih dini. Allahu taala alam bisawab. 18.50 kalau memang ada 1 pertanyaan atau 2 monggo dipersilakan. Iya, monggo.